itu Masjid Nabawi sekarang luasan sekian hektar apa puluhan gitu. Dulu mah kan sebatas bata ya, dibatasi batang kurma gitu kan. Maka di sanalah dulu dibina orang-orang beriman, orang-orang ahli surga gitu. Saya lebih cenderung di sana. Saya lebih cenderung. Karena apa? Orang berebut hanya sekedar sholat di sana, pangharep 1-2 pengertiannya saf yang paling bagus kan saf paling depan gitu kan ya. Untuk mendapatkan saf depan melangkahi orang itu udah salah lagi. Makanya saya suka ya kepada yang memiliki tempat rumah yang besar, jadikan tuh ada musola, ada kalau kita punya rumah besar ya, jadikan musola, ada tempat lah di rumah teh, ada raudhoh gitu, membina anak-anak sholat berjamaah, bisa kan sholat berjamaah dengan keluarga, nasihat di sana. Pengertian di sana raudhoh itu. Riyadhus Shalihin ini adalah taman orang-orang yang soleh. Hadis ini memang kadang-kadang bukan kadang ya, artinya Ang Dino ini seputar akhlak nih, akhlak. Belum masuk ke belum masuk ke masalah ibadah yang sifatnya ritual gitu. Nggak tahu ya hadis-hadis selanjutnya begini. Dan hadisnya banyak diulang nih. Dan juga kalau kita perhatikan ya, Al-Quran dari 30 juz itu, 30 juz 114 surat itu sebenarnya itu kan isinya tentang akidah ya, tentang ibadah. Good day, hari-hari yang indah. Baik. Ada keluh. Jadi Quran isinya teh kan Quran isinya akidah ya, tentang ibadah, terus muamalah, munakahat, pernikahan, keluarga, kemudian kisah. Jadi masalah ibadah, sholat, sifatnya ritual mah sekedik di sana teh. Hanya berapa persen dari 30 juz itu justru memang muamalah yang paling banyak. Ya, muamalah, bagaimana kita bersikap terhadap orang tua, bagaimana kita bersikap terhadap sahabat, teman, bahkan luar Islam, penyebutan kafir, bagaimana itu kan itu ada ya. Dan kisah-kisah yang diceritakan, entah itu kisah orang-orang terdahulu ya, itu menjadikan ibrah pelajaran, menceritakan Fir'aun. Jadi maksudnya sifat-sifat ulah seperti Fir'aun, Qarun. Jangan sifat orang seperti sifat-sifat Qarun, seperti itu kan kisah-kisah yang diceritakan ya. Nah, sekali lagi jadi kitab Riyadhus Shalihin ini banyak memuat hadis-hadis yang lebih bersifat kepada sikap muamalah gitu kan ya. Ini berulang-ulang Mbak Iman nih. Hadisnya berulang lagi. Tadinya saya membaca bab syafaat ini, kemudian setelah dibaca ayat Qur'annya, kemudian hadisnya cuma 2. Ini saya belum begitu memahami kenapa Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini. Maka saya lewat syafaat itu langsung penolong syafaatnya ya. Penolong atau menggenapkan saya. Begini, Iqra'ul Qur'ana fa innaha yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Penolong. Jadi Iqra'ul Qur'an, baca Qur'an, fa inna ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya Qur'an itu akan datang pada hari kiamat syafi'an. Syafi'an teh penolong ya. Syafaat penolong. Ini dua hadis ini saya baca, saya kurang bisa memahami ini hadis ini lewat gitu ya. Ini hadisnya kenapa dicantumkan ini, kenapa Al-Qur'an ayat Qur'annya ini, mungkin saya belum nyampe gitu ya. Maka saya tidak berani baca gitu ya untuk kemudian juga saya syafaat itu menggenapkan saja. Jadi sholat sunat yang kita laksanakan itu untuk menambal yang bolong-bolong. Sholat wajib ya, jadi syafaat, jadi penggenap gitu kan ya. Ya dalam sholat wajib tidak maksimal dalam pelaksanaannya, kurang tidak. Sholat sunat teh itu teh kan pernah dibaca ya. Coba lihat sholatnya. Oh sholatnya ini ada yang bolong, ada yang sok tambalkan kadinya. Tambalkan. Ya tapi tidak, asumsinya tidak ke sana itu, yang tidak menambal sholat wajib yang tertinggal maksudnya ini kan. Oh iya.
Ini sering sekali nih. Masalah ini Ustaz, masalah kemaksimalan lah. Dina sholat kadang-kadang lamun gitu ya. Banyak mikir cicilan daripada sholatnya. Pikiran gitu kan ya. Untuk nambal itu. Tapi artinya bukan berarti tidak sah ya, sah sholat. Makanya maksimalkan sholat-sholat sunat itu jadi untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan. Makanya saya loncat saja bab syafaat ini. Langsung aja babu islahil bainan nas, bab tentang mendamaikan antara manusia. Ini masih seputar-putar itu ya. Kemarin kan wallahu fi aunil abdi makana yaumul abdi fi auni ahihi gitu kan ya. Itu kan bisa jadi ini ya. Jadi Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu harus yakin betul ya. Namun orang nolong batur, Allah bakal nolong orang. Gitu ya. Ulah yang ditulungan ku batur deui. Maksudnya ulah ku orang yang ditulungan deui gitu kan ya. Berharap begitu kan ya. Mana ditolongan, saya nolongan deui, kamu malah ditulungan gitu. Justru kadang-kadang dapat pertolongannya itu terkadang dari yang lain. Yang lain. Jadi orang lepas ya gitu. Aya batur perlu tulungan. Makanya di sini termasuk nanti ngangkat barang tunggangannya gitu, misalkan mobil membantukan membawa barang bawaannya itu di sini termasuk sedekah gitu kan ya, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittibail hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Altar Regensi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca beberapa hadis ya tentang masuk ke babul islahi bainan nas. Jadi bab tentang islah, membereskan, mendamaikan antara manusia. Hadis-hadis kemarin banyak sekali kita tidak boleh mendolim, tidak menyelamatkan saudara kita ya. Wayu apa di sini? La yudlamahu wa yusalimahu wa yuslam limahu, jangan tidak diselamatkan gitu ya. Nah ini hadisnya seputar itu. Jadi sekali lagi ini seputar muamalah keseharian gitu kan ya. Jadi terutama di lingkungan yang terkecil dulu ciptakan untuk saling membantu gitu kan ya, saling menolong, saling mendoakan gitu kan ya. Jadi silaturahmi itu bukan hanya datang berkunjung sasalamat, ngadoakeun batur urang sorangan itu silaturahim, nyambungkeun kanyaan gitu kan. Nyambungkeun kanyaan. Mungkin orang lain dia tidak minta didoakan, tapi kita doakan. Dan salah satu keistimewaan di saat kita mendoakan yang lain, para malaikat pun mendoakan kita gitu kan. Jadi kadang-kadang kita mau ngedoakeun baturnya doakeun orang iki. Padahal malaikat pun mendoakan. Ya, ini harus tertanam ya pada diri seorang muslim ya, bahwa apapun yang kita kerjakan akan berbuah positif, akan berbuah hasil. Bahkan siapa yang menutup, kemarin ya hadis ya, siapa yang menutup aib seorang muslim, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menutup aibnya gitu kan ya, gitu, seperti itu. Hadis sebelumnya. Nah kemudian sebelum masuk ke beberapa hadis yang kita baca, di dalam bab islahul bainan nas tentang apa tadi, mendamaikan antara manusia itu, mencantumkan Imam An-Nawawi mencantumkan ayat Quran dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisyadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas ya. La khaira, tidak adalah kebaikan fi katsirin dari kebanyakan min najwahum dari perkataan mereka ya. Najwa itu sebenarnya dari perkataan yang sifatnya rahasia. Kalau putra Kang Dadan Najwa ya, nama saya juga ada Najwa ya. Najwa itu artinya lembut, rahasia, itu tergantung bagaimana redaksi ini ya. Jadi tidak ada kebaikan dari la khairu, tidak ada kebaikan mikiti kasirin dari kebanyakan minazwahum dari perkataan mereka illa kecuali man amaro bisodakotin,
dari orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin atau melakukan kemakruffan kebaikan, au islahi bainan nas dan mendamaikan membereskan antara manusia ya, persengketaan, pertengkaran dibereskan ya. Harus jadi ada peran. Kemudian ayat berikutnya, fattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aslihu, dan bereskanlah data bainakum, di antara mereka. Data artinya yang memiliki pertentangan di antara mereka. Jadi ini kewajiban seorang muslim ya. Lamun aya anu berselisih, coba damaikan. Kita tampil damaikan dan juga tidak keberpihakan ya, mendamaikan. Ini merupakan perintah Allah. Kemudian ditegaskan lagi dalam surat Al-Hujurat, kita paham betul, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum ya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwatun, bersaudara. Fa aslihu, maka bereskanlah, damaikanlah, baina akhwaikum, di antara mereka, perselisihan di antara mereka gitu kan ya. Makanya umat Islam ini jangan sampai justru dipecah belah gitu. Kalau udah pecah belah tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Kalau hidup masing-masing tidak ada kekuatan. Umat Islam makanya banyak berusaha umat Islam teh pasti jeung pasti awe gitu kan. Jadi diibaratkan kan seperti ada orangnya dalam ini mah aya nu mawa tikus gitu kan ya, cenah di karungan, di tajongan tikus. Kunaon supaya tonga bolongan karungna pasti awe di jero tikus jeung tikus. Jadi karungna mah lamun diantepkeun pasti dia akan melubangi tikus melubangi karung itu. Maka kudu boga teh di tajongan we. Jadi diadu terus ribut di dalam, ribut di jero. Umat Islam teh ente keur kitu. Ribut jeung umat Islam we lemah gitu kan. Nah, ini harus tampil kudu kumaha atuh. Antar golongan silih suntrungkan silih merasa paling ini ya, artinya tidak mesti demikian gitu. Makanya harus ada figur yang dijagokan, yang ditoladani, dicontoh ya, disegani gitu kan. Sekarang nggak ada umat Islam teh saha tuh ya. Jadi ingat, innamal mu'minuna ikhwatun ikhwatullahi ya. Sesungguhnya orang mukmin itu saudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka bereskanlah di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Jangan menjadi justru memperkeruh ya. Baik, masuk ke hadis. Ini juga pernah hadis sebelumnya dalam bab apa ini? Masih dari Abu Hurairah ya. Kita baca juga nggak apa-apa untuk mengingatkan lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini termasuk hadis qauliyah, hadis ucapan. Ada hadis fi'liyah, hadis perbuatan. Bahasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi berarti Nabi mengamalkan. Ini mah Nabi mengucapkan, bersabda gitu. Nabi bersabda, kullasulami minan nasi alaihi sodakotun. Kullasulami, setiap persendian minan nasi yang ada pada manusia, alaihi atasnya sodakotan. Sodakotun bisa berpotensi sodakoh. Artinya setiap sendi ya, setiap buku kemudian setiap sendi yang ada pada manusia itu bisa berpotensi untuk menghasilkan sedekah, kebaikan-kebaikan. Kulla yaumin tatlu'u fihi samsu, setiap hari tatlu'u fihi artinya muncul fihi pada samsu, matahari, setiap terbit matahari itu bisa berpotensi sedekah. Makanya bagi orang-orang yang giroh amal soleh mah siang enak kira-kira sahaya nu nek dikunjungi gitu. Siang ieu kira-kira sahaya nu bade ditolong gitu misalnya. Saha anu nek ditelepon gitu kan ya. Mungkin kalau masih punya orang tua ya,
masih punya orang tua, sempatkan lah telepon seminggu sekali mah ya. Kalau tidak bisa berkunjung, teleponnya nanyakeun kumaha bah gitu ya. Kumaha Pak, mah sehat. Kumaha Ade, itu kan kumaha sakolana gitu kan ya. Itu tuh senengnya itu. Jadi silaturahmi itu tidak hanya bermakna berkunjung. Kadang-kadang menerima telepon, kadang-kadang orang tua ada karena telepon itu kadang-kadang yang disebut ihsan itu ya. Ihsan itu jadi berbuat ihsanlah kepada orang tua. Jadi artinya ihsan itu artinya lamun bahasa ieu mah ulah ngadaguan di penta ya. Orang tua mah tara menta ya Pak Iwan ya. Sugan mah hoyong naon mamah henteu we. Lain-lain ihsan itu sok ayeuna teu kudu dimenta karesepna naon ya si emak ieu si bapak teh kirim gitu. Di tara orang tua mah mau disebut mah yang jalan-jalan ke mana henteu carios we cenah asal yang sehat we gitu. Itu orang tua. Nah, kita ihsan itu jadi berbuat ihsan itu jangan dulu diminta. Jadi langsung satu itu. Nah, ini sebenarnya akhlak Islam. Ada dalam kisah ini Ibroh ya. Ini ya nyata gitu ya. Ada seorang ibu datang dari kampung Modesi. Anda datang dari kampungnya membawa sesuatu mendatangi anaknya di Bandung, ya. Nah, membawa sesuatu, kemudian dia datang kepada anaknya dan kebetulan yang dihadapinya mantunya. Neng itu emak bawa itu kadapurkeun memang jadi tempo naon barang bawaannya. Cuma bahasanya cuma simpennya ka pengker kadapur jadi tempo. Oi, hari itu ibunya itu sebagai mertua itu sakitnya nepi ka moal datang deui. Kenapa? Kudu nama harus namakan nuhun mah standar gitunya simpan gitu. Sana aja mungkin tidak berharga ya bawa itu mungkin bawa cau atah misalnya cau kulutuk gitu kan ya. Mungkin di Bandung banyak barang itu di tempat itu banyak tidak berharga tapi bukan masalah barang tapi apa istilahnya penghargaan bawanya gitu. Kanyaan. Cuma bahasana simpen memang ka dapur langsung gitu. Teu ditingali barang naon dibawa. Nepi ka mertua itu moal datang deui ka si eta. Nepi ka anakna teh pangdidikeun. Tah eta teh akhlak Islam. Akhlak Islam. Ada orang tidak sadar itu. Ini juga untuk warga Alta ya. Ini warga Alta, ibu-ibu yang ikut ya mengikuti siaran ini seperti itu, ya, seperti itu. Jadi Islam itu pada hakikatnya menciptakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, sungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Salat yang laksanakan oleh ibu-ibu, oleh kita harus orang merasakan dari hasil sholat kita. Nanti saum bulan Ramadan 1 bulan setelah beres Ramadan kan harus menghasilkan orang lain merasakan hasil saum kita. Nah di sini kata Rasulullah, kullu yaumin tatlu'u fihi samsus, setiap hari terbitnya matahari itu bisa berpotensi untuk ibadah, untuk sedekah ya. Hari ini mungkin ada yang dikunjungi, hari ini ada yang mungkin perlu dibantu, hari ini ada mungkin yang ada perlu ditelepon gitu kan ya. Telepon orang-orang yang mungkin sangat berjasa terhadap kehidupan. Seorang bisa sukses itu kan orang tua yang paling dominan, yang paling berperan dalam kesuksesan seorang anak. Ya. Tidak mungkin tidak bisa akan membalas kebaikan orang tua. Ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Sekali lagi, ta'dilu artinya mendamaikan, adil. Artinya
di sini juga diartikan ada ta'dilu bainahuma itu yuslihu bainahuma, artinya membereskan ya. Wa makna ta'dilu bainahuma artinya yuslihu bainahuma bil adli, artinya membereskan secara adil ya. Ta'dilu bainal isnaini shadaqatun. Jadi berbuat adil, mendamaikan secara adil antara isnaini dua orang ya, artinya dua person, shadaqatun adalah sedekah. Wa tu'inu rajula Watu inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Jadi watu inu rajula, jadi membantu seseorang, membantu fi dabbatihi artinya kepada tunggangannya, fatahmiluhu membawakannya, wa tarfa'u aw tarfa'u mengangkatnya, mataun bawaannya itu sedekah. Jadi ayah di jalan, ayah nu ngadorong roda, nanjak bari jeng, wah geus ribu antepkeun enteng alikeun, bantuan dorong gitu kan ya. Pak Obin keur ngadorong nanjak itu, lamun urang keur nyalse mah Pak Obin dorong gitu kan. Itu kan sedekah teh. Ningalikeun keun antep we Pak Obin. Wah kieu gitu kan. Pak Obin makanya arana pinter Pak Obin mah. Lamun sapa jadi turun, itu naik gimana. Ya, jadi ngadorong naikkeun barang bawaanna ka ieu ka kendaraanna itu sedekah gitu. Gitu ya. Kemudian wal kalimatut thayyibatu sedekah, ucapan yang thayyib, wal kalimat, ucapan perkataan yang baik juga sedekah. Wa kullu khutwatin tamshiha ila shalatnya. Wa kullu, dan setiap khutwah langkah ya, yang siha kaki ya, artinya langkah ya, langkah kaki ila sholati menuju sholat adalah sedekah ya. Kang Widi di rumahnya di blok itu ka dieu gitu kan ya, di luhur ya, nanti Kang Dadon di ditu, setiap langkah itu sedekah menuju sholat ke masjid ya. Bahkan dalam hadis lain mah setiap langkah yang kanan itu menghapus dosa, yang kesalahan-kesalahan, setiap langkah yang kiri itu sebagai kebaikan-kebaikan. Jadi wa kullu khutwatin tamsiha ila sholati shadaqah. Jadi setiap langkah kaki menuju sholat adalah sedekah. Wa tumitul ada anitori shadaqah. Ini hadisnya diulang-ulang, Pak. Ini enggak apa-apa ya. Artinya mengingatkan. Wa tumitul ada artinya menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, anitorik dari jalan sedekah adalah sedekah juga ya. Aya batu dibahayaeun mun kageleng bisa ini kasingkirkeun di jalan, aya lubang gitu kan ya. Ini kan karena ini saya suka pernah ya waktu di jalan Jakarta tuh lubang teh bahaya pisan, lamun motor asup kalinya udah tumbang gitu. Kamari saya labun di Raja Hafid Pak. Ini sampai bolong sobek, tapi helm nggak lepas ya. Jadi perempatan gitu ada motor kagok rem gitu. Gue tanya waktu-waktu yang baik. Ini mah bisa dibekal ke rumah nih. Letih juga jadi kades Ini Iya, belajar melayani warga. Ini bisa kalau mencalonkan, ini bisa kapilih. Calonkan apa ya, kita perlu pemimpin. Nah, jadi ada beberapa tadi dinyatakan oleh Rasulullah, jadi banyak potensi untuk menghasilkan kebaikan, baik sedekah ya. Tidak hal-hal yang besar ya, tidak hal-hal yang besar ya. Tadi kita menyingkirkan sesuatu yang al-ada yang membahayakan dari jalan juga anitorik sedekah ya. Banyak ya sekali membantu orang, mengangkat barangnya, ngadorong roda atau apa itu sedekah ya. Karena sendi ya, sendi yang kita pakai ini kan ada potensi sedekah gitu kan. Dikir wae sedekah. Jadi saksi nanti pada hari kiamat ya. Dipakai naon? Kesehatan dipakai naon, badan sempurna ini kita bersyukur ya.
orang lain mah ada yang mungkin kurang sempurna, tapi masih bisa sholat kene gitu ya. Masih nu aya nu kakina eueuh sabelah masih nangtung sholat gitu rukuna kumaha gitu kan. Seperti itu ya. Kita harus bersyukur dalam kesempurnaan dan masih bisa hidup bermasyarakat berjamaah ya. Kemudian hadis berikutnya an Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aitin radhiyallahu anha. Jadi kalau perempuan mah radhiyallahu anha darinya gitu ya. Kalau laki-laki anhu ya. Qalat ia berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Ini. Jadi kata Ummi Kulsum, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzab, tidak ada dustaatnya, tidak dikategorikan berbohong. Alladzi yang orang yuslihu bainan nas, yaitu untuk mendamaikan manusia. Jadi boleh untuk sesuatu berbohong kalau untuk kebaikan gitu ya. Ini nanti coba nanti ya, jadi ramai juga nih. Ngabohong ke istri. Gimana wae? Wah, biasa wae. Da mau anu wane tuh. Istri yang keduaan, malwani gitu kan ya. Saya sampai nulisnya tidak ada ketentuan nikah ya harus bilang ke istri pertama, nggak ada. Tapi masalahnya ulah nggak bohong, urang nggak bohong. Hah? Ya Allah kawan itu ya. Sebenarnya orang yang punya 1, 2 kayak seperti ustad-ustad solehkeun heula istri kita, solehahkeun heula. Dalam mun solehah mah da teu kudu urang susumputan. Mah ayo nambah dipangneangankeun. Tak anu kawan teh kitu, sieun gitu kan ya. Gitu ya. Nah, kembali ke sini jadi laisal kadzab tidak dikategorikan berdosa alladzi yuslihu bainan nasi yang untuk mendamaikan antara manusia. Payanmi dan khairon untuk mencari kebaikan. Oh yaqulu khairon atau ucapan kebaikan atau perkataan untuk kebaikan ya, perkataan kebaikan. Wa fi riwayatin Muslim tadi rawahul muttafaqun alaihnya artinya riwayat Bukhari Muslim. Di dalam riwayat Muslimnya ziyadatun ditambahkan qalat Ummi Kulsum berkata walam asma'hu dan tidaklah aku mendengar rukhassahu fi syai'in artinya diberikan rukhsah, diberikan dispensasi, keringanan dalam sesuatu mimma yaquluhu apa-apa yang dikatakan kepada manusia illa fi salasin kecuali 3 hal. Maksudnya ini tentang kadzab berbohong ya. Jadi aku mendengar dari Rasulullah diberikan keleluasaan, diberikan rukhsah dalam sesuatu, dalam berdusta ya, dalam mimma yaqulu apa-apa yang dikatakan manusia illa kecuali fi salasin 3 hal. Yakni al-harba. Al-harba itu perang. Dalam kondisi perang kita boleh berbohong. Misalnya kita katakan ku musuh, di mana pasukan ayana kumaha strategina ulang nggak bohong daripada menghancurkan pasukan orang. Bahkan dalam ancaman nyawa pun sebaiknya jangan dibocorkan rahasia. Makanya lamun dinu perang kur nyerang anu berbalik tuh batur urang teh lompat ka tukang eta bisa ditembak, bisa dibunuh ya. Karena nanti jadi pengkhianat gitu kan. Yang bisa orang gitu kan ya. Nah, ini dalam peperangan ini seperti itu. Jadi boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Al-harba dalam peperangan, wal islaha bainan nas. Jadi mendamaikan manusia, mendamaikan seseorang. Tadi hadisnya sama ya. Alladzi yuslihu bainan nasi fayan mi khairan. Kemudian wa islahu bainan nas
wa hadisar rajulu imra'atun wa hadisal mar'ati rajaujaha. Jadi wa hadisar rajuli mengatakan kepada seseorang imra'atuhu kepada pasangan hidupnya, istrinya, wa hadisal mar'ati jaujaha dan mengatakan kepada istrinya tentang suaminya. Maksudnya lamun ada perselisihan jadi kumaha caranya? Artinya di nyebut-nyebut kebaikan weh gitu kan ya. Ka istrina ngomong kieu, ka suamina ngomong kieu, tapi untuk mendamaikan gitu. Ulah nepi ka justru sebaliknya. Supaya ramai dihasut. Wah, mana mah gua gitu pas ya we, eta mah berarti bertolak belakang dengan hadis ini. Jadi boleh kita untuk mendamaikan, untuk kebaikan ya, tadi untuk kebaikan kita berbohong. Tapi tentunya dengan kadar-kadar tertentu ya Pak Iwan ya. Ngabohong teh kumaha gitu kan ya. Dalam peperangan boleh berbohong. Dalam peperangan ditawan musuh, kemudian kita tidak boleh membocorkan rahasia pasukan gitu ya. Jadi 3 ya, dalam peperangan, kemudian mendamaikan manusia, kemudian secara khusus wa hadisar rajuli imra'atun mengatakan tentang suaminya kepada perempuannya, wa hadisal mar'ati jaujaha dan menyampaikan ucapan kepada perempuannya tentang suaminya kebaikan. Supaya akur lah gitu, supaya akur, supaya halus lah, supaya damai. Ini Islam mengajarkan begitu. Islam mengajarkan begitu. Tapi nanti begini ya, perlu diseringkan. Kemarin Pak Dino, jadi orang yang didolim ya, orang yang didolim nanti akan panen tuh, akan panen mengambil pahala-pahala yang mendolimnya di akhirat. Maka cek Pak Dino mah anggeus tong diampuni we supaya orang kayak di akhirat yang menang kebaikan. Justru salah, di akhirat orang kudu orang-orang yang memaafkan gitu kan ya. Ini anekdot saja. Jadi kumaha kan anu didolim teh menang. Jadi gini, orang yang dolim, saat seseorang mendolim, maka yang disebut muflis, bangkrut itu, muflis ya, bangkrut itu. Jadi di akhiratnya nanti karena dia dalam hidupnya banyak mendolim orang, nanti kebaikan itu dicokotan terus diambilan kudu yang didolim teh ya. Nah, kemudian setelah habis kebaikannya, kemudian yang didolimnya kejadian dipindahkan. Ada berpikir, geus we urang lebih enak banyak didolim, mau maafkan aku kan maafkan we supaya kayak di akhirat dia kepalanya menang. Oh, berarti itu mah justru kita termasuk harus orang-orang yang wal afina aninas, orang memaafkan manusia kan, ciri-ciri orang yang bertakwa ya, alladzina yunfikuna fis sarai wadoro. Jadi mampu memberikan sesuatu dalam kondisi sempit ya, mampu berinfak padahal orang oge dalam kondisi serba tidak ada, tapi masih ada potensi gitu ya. Hayang mah ku hayang namanya ibadah saja. Duh hayang kelas batur lah, batur mah bisa iya. Tapi justru sebaliknya, di saat serba aya jadi serba lebar, sifat manusia gitu ya. Lamun dadanya lamun aya misalnya wah senek sodako dibere aya we, lebar we gitu. Eta jiwa. Bagi duit 1 miliar dibikin kabeh gitu ya. Gampang kayak mikir deui. Kayak saya balik mimpi deui. Jadi kalau misalnya barang sebenarnya ya kalau tidak banyak berfungsi justru ngariweuhkeun sebenarnya. Coba enak misalnya seseorang ya banyak imah di ditu wah tanahna di mana-mana. Dari pu teteh can mikiran kumaha nu nungguanana gitu nya, sanu garapna gitu kan ya. Can Pajakna bener gitu kan ya. Artinya bukan berarti tidak boleh, tapi kegunaan fungsi itu apa? Makanya boga tanah di situ, kumaha lamun diwakafkeun keur pasantren, keur tapi itu kan itu seperti itu. Wah, hebat banget tuh. Bukan berarti tidak boleh begitu. Misalnya punya mobil sekian, ya kalau ke fungsinya itu enggak apa-apa sih. Tapi sekarang kan lebih hanya sekadar akuan ya. Akuan tanah di situ, balong di situ. Tapi ya yang menikmatinya orang lain we, orang-orang yang punya pila kan sabulan sekali kan itu teh. Banyak cerita. Iya ya, nungguana digaji, kemudian juga
Artinya bukan berarti kita fungsikan apa yang kita miliki, ada sebahagian untuk tinggal kenen jemputin di akhirat ya, jemputin di akhirat. Jadi bahasa saya mah orang sok sibuk tinggal kenen daripada bawain ya, sibuk neang kekayaan tapi tidak pernah terpikirkan naon anu bakal dibawa engke, yang sisihkan sebahagian gitu kan, sebahagiannya ada untuk fakir miskin, fakir miskin seperti itu ya. Ini justru umat Islam itu harus banyak membantu ya. Oke, kembali kepada hadis ini. Jadi boleh ada rukhsah, ada dispensasi untuk berbohong 3 hal di sini sebutkan. Di saat peperangan, ini artinya boleh berbohong di saat terdesak untuk membocorkan rahasia, jadi jangan bocorkan lah, bohong aja lah. Kemudian mendamaikan manusia, wa islahu bainan nas. Kemudian secara khusus di sini kita mengatakan kepada seseorang laki-laki kepada tentang suami kepada perempuannya, kepada istrinya, dan seorang istri kepada laki-lakinya, itu menyampaikan berbohong tapi untuk mendamaikan. Boleh itu ya. Ya. Kemudian hadis satu lagi ya, di sini dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah semoga Allah ridho kepadanya, qalat, ia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sauta husumil bilbab. Jadi suara yang di sini sautan husum, suara di depan rumah, suara yang pertengkaran di depan rumah, aliyatan aswatuha, yang sangat keras suaranya. Wa idza ahaduhuma yastaudimul akhar wa yastarfi'uhu fi syai'in. Di sini salah seorang di antara keduanya meminta kepada yang lainnya, wa yastarfiquha fi syai'in, untuk dikurangi dalam ini teh ada seorang yang menagih ya, minta diberikan keringanan gitu kan ya. Wa huwa yaqulu, tetapi orang yang ditagih itu, orang yang menagih itu, wallahu la af'alu, aku tidak akan mengerjakan hal itu, demi Allah aku tidak akan mengerjakan itu. Fakharaja alaihima, maka Rasulullah alaihima, kepada keduanya, akharaja, maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihima, kepada dua orang itu. Faqala aina muta'alli alallahi la yaf'alu ma'rufan. Jadi aina, siapa yang muta'alli, artinya yang bersumpah atas nama Allah tidak akan la yaf'alul ma'rufa, tidak akan mengerjakan kebaikan. Jadi ini dalam kisah, jadi ada orang yang tagih kemudian minta yang berhutang untuk diringankan. Semua gitu. Aku tidak akan melakukan hal itu demi Allah. Rasulullah ngambek gitu ya. Bertanya dan ngambek ya. Ainal muta'ali 'alallahi la taf'alu ma'rufan. Siapa yang bersumpah atas nama Allah tidak akan mengerjakan kebaikan gitu kan ya. Faqala ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, falahu aina dzalika ahabba. Maka baginya hal itu apa yang kau sukai gitu kan ya. Jadi maksudnya kita jangan di sini sebentar ya, makna yastaudiuhu yas'aluhu ayyadi anhu ba'da dainihi, oh ya. Yas'aluhu, dia minta untuk ayat doa, anhu ayat doa, jadi meringankan dainihi, hutangnya, utang ini masalah hutangnya. Jadi minta diringankan hutangnya. Wa yastarqihu ayas'aluhu rifqa wal muta'ali al khalif. Jadi begini. Jadi jangan, intinya hadisnya jangan bersumpah mual, kemarin jadi nyambung nih Kang Dino ya. Istilahnya mual naon, bisa mual bersumpah, mual berbuat kebaikan, kemarin teh naon teh pertanyaannya. Kang Dino. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan seperti itu. Artinya jangan berniat tidak berbuat kebaikan. Di sini kata Rasulullah ngambek ya, ainal muta'ali 'alallahi la taf'alu ma'ruf. Siapa yang bersumpah atas nama Nabi, sumpah lagi demi Allah saya tidak ta'ruf. Apa di sini
La af'ala. La wallahi la af'ala. Aku tidak mengerjakan. Aku tidak akan hal itu. Tidak akan. Jadi ulah aya teu niatan untuk berbuat baik gitu lah intinya. Jadi urang teh aya kudu aya potensi. Bahkan dalam hutang piutang ini kalau misalnya kita memiliki kelebihan justru lebih baik hutang dilunaskan. Makanya kan ada seorang jenazah, apakah ini ada orang yang memiliki hutang terhadap ini? Ada ya Rasulullah, bagaimana? Jadi kalau misalnya saya bebaskan itu udah beres. Tapi kalau misalnya harus diuruskan ya ke ahli warisnya saja. Berarti kalau sepeda fix itu saya nggak bisa bayar udah ikhlas. Terus dan fiksi boleh tuh Fiksi dipakai. kemarin saya pakai enak tuh. Pakai aja. Siapa tahu diikhlaskan. Karena nggak bisa bayar. Inventaris saya simpan di rumah sana ya. Mau disimpan di rumah saya, pagar belum ada. Takut F9 nih. Kita lagi tidur F9 ke rumah atau hilang sepeda saya. Jadi hadis yang terakhir artinya Rasulullah jangan bersumpah sampai kita tidak akan berbuat kebaikan. Ulah nepi ka demi Allah saya mau moal nulungan maneh gitu kan ya. Ulah wae nepi ka kitu. Moal nulungan maneh. Ada sahabat saya dulu kemarahannya dengan pesantrennya. Jadi sampai dia nyebut saya jangan begitu bang. Dia orang Bengkulu ya. Ini sedih juga saya maksud saya cabut kalimat itu saya demi Allah Bang Samsul nggak akan memasukkan Pak Samsul saya yang bilang. Ustaz Samsul yang bilang gitu. Ini teman dari Bengkulu. Jadi saking marahnya dia dengan pesantren banyak kasus waktu itu. Maksudnya kan anaknya kan perempuan saya demi Allah bang nggak akan mau masukin anak saya pesantren. Saya ngeri ya Allah saya jangan gitulah. Oh iya, itu kan memasukkan kebaikan juga kan. Ya udah itu maksud saya tarik kalimat itu dia kebenciannya luar biasa dengan pesantren. Demi Allah nggak akan saya masukin anak saya pesantren. Nyebut nama Allah pakai deminya lagi ya Allah. Isi wallahu la af'alu. Demi Allah aku tidak akan mengerjakan hal itu. Aku tidak akan meringankan gitu. Jadi ini dampaknya nanti mungkin ya karena sumpah saja dia tuh peluang untuk kebaikan tuh nggak ada dalam kehidupan nanti itu. Ya saya terus tarik kalimat juga karena dia benci dengan pesantren banyak kasus itu. Jadi secara ini dia ya Allah. Itu ya. Ini pelajaran di situ betul ya. Kita jangan bersumpah tidak akan melakukan kebaikan. Nanti jangan-jangan dalam kehidupannya justru kita tidak ada peluang-peluang untuk berbuat baik. Sedekah kita. Bahkan dalam hadis tadi setiap hari matahari terbit, setiap sendi itu ada potensi untuk kebaikan-kebaikan sedekah. Baik ikhwati rahimakumullah. Jadi sekali lagi bab syafaat saya lewat saatnya ini karena ada hadis dan saya kurang begitu memahami. Ada dua hadis bab syafaat ini. Syafaat itu kan menolong ya. Kemudian loncat aja ke bab tentang islah bainan nas ya tadi ya. Tadi ada hadis kesimpulan setiap hari ada potensi untuk berbuat sedekah, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan itu juga sedekah, mengangkat barang, membantu orang ke kendaraannya itu juga sedekah gitu kan ya. Kemudian mendamaikan antara perselisihan antara dua orang juga sedekah. Justru jangan kita justru memperkeruh, kita harus damaikan. Bahkan dalam hal mendamaikan seseorang ada saatnya boleh untuk berbohong, untuk kebaikan ya, untuk kebaikan ya. Bahkan di sini kita menyatakan kepada laki-laki suaminya begini, mengatakan kepada istrinya begini, tapi untuk mendamaikan nggak apa-apa bohong. Ay salam, misalnya ay duaan musuhannya, ay salam si Ek, mah ay salam, waalaikumsalam. Jadi padahal gitunya bohong boleh kan supaya itu teh pasti itu akur-akur orang itu teh bener teh ay salam gitu kan ya. Ya itu kan nggak apa-apa, bohong. Mendamaikan kita ada potensi kita mendapatkan sedekah dari itu. Kemudian tadi ya dirinci dari dalam peperangan, kemudian dalam mendamaikan manusia, kemudian mendamaikan seseorang, kemudian mendamaikan pasangan hidup di saat ada pertengkaran. Kalau misalnya berbohong boleh untuk kedamaian. Kemudian inti hadis yang dari bawah ini ada seseorang yang sampai suaranya keras ya, debt kolektor mun ieu ini nagih hutang. Jadi anu diputang teh minta keringanan. Wallahi la af'al. Saya tidak akan. Tapi saya alhamdulillah punya udah kolektornya ke saya, masya Allah bahasanya. Tolonglah bang, saya ini mempertaruhkan kerjaan saya kalau abang nggak bayar. Dulu pernah saya gitu, ternyuh juga saya, masya Allah. Pernah ditagih berarti ya? Kalau saya cuma ada hutang piutang sudah biasa. Memang belum nasinya belum biasa ini. Adanya doa hutang piutang berarti manusia tidak lupa. Kenapa saya tiap pagi Allah maafina bihalalika an harumika wa alina bi fatika amman siwa korban.
supaya kita insya Allah terbebas dari hutang-hutang. Jangan malu berdoa hal-hal seperti itu. Ya tidak bersusik, tidak perlu kita beberkan hutang terima kasih. Terbebas atau bisa melunasi kan? Melunasi dan terbebas. Dan terbebas karena hutang itu tidak berupa uang aja, Pak Dino. Ini hati-hati loh hutang nih. Ingat kita janji dengan siapa, ini kita lagi nanti Pak Oban. Teman diajak pusal berjanji nggak di tempat itu hutang loh. Tinggal beres. Hati-hati itu kayak yang sepele. Kadang bikin agenda apa namanya kayak yang posnya itu ditagih. Saya kadang-kadang ya Allah ini kok. Ya artinya lunasnya teh maaf lah itu teh karena ini udah kan minta maaf udah beres berarti. Ya mudah-mudahan memaafkan saya. Udah saya tungguin di Pagaden, nggak ada yang hadir sini. Kan dongkol. Dalam arti saya mau berjain nih. Hati-hati itu hutang. Jadi artinya hutang itu tidak hanya berbentuk uang materi, tapi tim futsal ini kan orang politik. janji juga hutang harus ditepati. Kalaupun misalnya sampai tidak terpenuhi ya tinggal diklarifikasi saja. Betul. Ya. Janji-janji itu hutang. Klarifikasi saja ya. Dan jangan malu kita mengungkapkan doa-doa tentang hutang. Tapi nggak perlu membebelkan hutang maksudnya. Hati-hati hutangnya jangan sampai saya mati ada serupiah pun saya tinggal jangan. Baik, Assalamualaikum. Di awal tadi ya ini masih seputar muamalah ya, tidak kaitan dengan ibadah yang sifatnya ta'abudi ritual ya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan muamalah, berinteraksi, bersosialisasi, bermasyarakatnya. Kita Riyadhus Shalihin ini. Wallahualam nanti ke depan juga belum dibaca ya tentang Quran, tentang bacaan Quran. Ini memang lebih banyak tentang muamalah. Jadi sekali lagi Quran yang 30 juz ini lebih banyak muamalahnya daripada ibadahnya. Jadi kandungan Quran itu akidah, ibadah, muamalah, munakahat, kisah ya sejarah dan juga tentang muamalah ya. Jadi ibadah mah sekedipis sebetulnya. Makanya ibadah yang kita laksanakan harus menghasilkan kesolehan sosial ya. Kesolehan vertikal harus menghasilkan kesolehan sosial. Ibadah orang jeung Allah bagus tapi sosialnya juga harus bagus ya. Jadi intinya makanya Rasul kata innama buistu liutamima makarimal akhlak. Mudah-mudahan orang kita semua ya nggak ada ya kita bisa melaksanakan kemampuan kita semaksimal mungkin apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Rasulullah perintahkan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin ya iwati rahimakumullah yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, kesemangatan di dalam menolong sesama ya, karena pada hakikatnya itu adalah sedekah juga. Dan mudah-mudahan Allah bisa memberikan kesehatan keafiatan kepada kita, dan kesehatan yang kita berikan dari Allah bisa dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini enggak pakai ini ya, enggak apa-apa.